Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mufidah Insyura Mulyawan, NIM D72119054. Di sini saya akan sedikit menjelaskan apa itu auditing internal dan eksternal dengan memenuhi mata kuliah auditing pendidikan, manajemen pendidikan Islam, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya. Baik, sebelum saya jelaskan apa itu audit internal dan eksternal, saya di sini akan sedikit menjelaskan tentang auditing pendidikan. Audit merupakan proses yang dilakukan oleh seorang auditor untuk mendapatkan bukti yang akurat mengenai aktivitas ekonomi. Proses audit ini akan dilakukan untuk menyetarakan derajat kewajaran aktivitas ekonomi dan melaporkan hasilnya kepada para pihak yang berkepentingan. Ahli Mulyadi berkata, audit merupakan suatu proses sistematik untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif, berupa pernyataan tentang kegiatan dan kejadian ekonomi, yang bertujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara pernyataan-pernyataan tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan, serta penyampaian hasilnya kepada yang berkepentingan. Kemudian saya akan menjelaskan tentang tujuan auditing. Tujuan auditing itu sendiri ada 8. Yang pertama, memastikan kelengkapan. Memastikan kelengkapan ini bertujuan untuk memastikan bahwa semua transaksi yang terjadi di dalam suatu lembaga telah dicatat atau dimasukkan ke dalam jurnal dengan segala kelengkapannya. Karena kelengkapan transaksi sangat penting sebagai bukti transaksi. Kemudian tujuan yang kedua adalah memastikan ketepatan. Memastikan ketepatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa semua transaksi dan saldo perkiraan telah didokumentasikan dengan baik, dihitung dengan benar, jumlahnya tepat, dan diklasifikasikan berdasarkan jenis transaksi. Audit diperlukan untuk memastikan apa yang telah disusun sudah tepat dengan transaksi yang terjadi sebenarnya. Kemudian yang ketiga, memastikan eksistensi. Memastikan eksistensi itu sendiri untuk mencatat baik harta dan kewajiban memiliki eksistensi yang sesuai dengan tanggal tertentu. Atau bisa dikatakan bahwa semua transaksi yang dicatat harus sesuai dengan kejadian yang sebenarnya. Kemudian, tujuan yang keempat, membuat penilaian. Membuat penilaian itu sendiri bertujuan untuk memastikan bahwa semua prinsip akuntansi yang berlaku secara umum telah dilakukan dengan benar. Audit dilakukan untuk membuat penilaian apakah laporan sudah sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku. Kemudian, tujuan yang kelima adalah membuat klasifikasi. Membuat klasifikasi itu sendiri bertujuan untuk memastikan bahwa semua transaksi yang tercatat dalam jurnal klasifikasi sudah sesuai jenis transaksinya. Hal ini karena setiap transaksinya harus digolongkan sesuai jenis. Kemudian yang keenam, memastikan ketepatan. Memastikan ketepatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa pencatatan setiap transaksi dilakukan sesuai tanggal terjadinya. Rincian dalam saldo akun harus sesuai dengan angka yang ada di buku besar, serta penjumlahan saldo dilakukan dengan benar dan tepat. Kemudian yang ketujuh yaitu membuat pisah batas. Pisah batas ini dilakukan untuk memastikan bahwa semua transaksi yang harus dipisah atau diberi batas tanggal neraca dan dicatat dalam periode yang sesuai. Jadi, pencatatan transaksi pada akhir periode akuntansi lebih mudah. Yang terakhir, membuat pengungkapan. Membuat pengungkapan ini bertujuan untuk memastikan bahwa saldo akun dan persyaratan pengungkapan atau keterangan yang terkait sudah disajikan dengan baik pada laporan keuangan serta berisi penjelasan yang wajar pada isi dan catatan kaki laporan yang telah dibuat. Nah, di sini kita sudah memasuki tentang apa itu auditing internal dan eksternal. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang auditing internal. Auditing internal merupakan suatu independen penjaminan mutu yang objektif dan satuan aktivitas konsultatif yang bertujuan untuk menambah nilai dan perbaikan kinerja operasional suatu organisasi. Dalam konteks pendidikan, audit internal dilakukan oleh lembaga penjaminan mutu yang dibentuk oleh satuan unit pendidikan. Jika di perguruan tinggi, tim audit internal berada di bawah kendali
lembaga penjaminan mutu atau yang disebut dengan LPM. Kemudian, auditing eksternal. Auditing eksternal ini merupakan audit yang dilakukan oleh pihak-pihak luar di luar lembaga tersebut berada. Auditing eksternal berupaya melakukan penjaminan mutu secara standar berdasarkan kesepakatan-kesepakatan yang umumnya dimiliki oleh asosiasi-asosiasi atau lembaga mutu. Dalam dunia pendidikan, audit eksternal dilakukan melalui proses akreditasi baik yang diselenggarakan oleh negara berupa lembaga BAN PT maupun LAM PT bagi perguruan tinggi dan oleh BAN SM bagi sekolah madrasah. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang fungsi audit internal. Sawyer tahun 2005 mengemukakan bahwa internal audit memiliki berbagai fungsi. Di antaranya, yang pertama, pengawasan pada seluruh aktivitas yang sulit ditangani oleh pimpinan. Yang kedua, pengidentifikasian dan meminimalisir resiko. Yang ketiga, report validation kepada manajer. Yang keempat, mendukung dan membantu manajemen pada bidang-bidang teknis. Yang kelima, membantu proses decision making. Yang keenam, menganalisis masa yang mendatang. Yang terakhir, membantu manajer dalam mengelola lembaga. Fungsi audit eksternal. Fungsi audit eksternal ini memiliki pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan operasional dan bisnis atau administrasi dari suatu lembaga, selain sistem pengawasan yang dilakukan oleh audit internal. Kemudian yang terakhir kita akan membahas tentang posisi auditing dalam sistem penjaminan mutu pendidikan. Pengendalian mutu didefinisikan sebagai tindak lanjut atas hasil yang diperoleh dari kegiatan evaluasi. Posisi pengendalian berada pada setelah evaluasi. Evaluasi dilakukan serangkaian proses audit dan hasilnya dilaporkan kepada pengembalian kebijakan tingkat satuan pendidikan guna untuk ditindaklanjuti. Sekian, terima kasih dari saya. Sekian video dari saya, mohon maaf apabila ada salah kata, semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.